Ya Tuhan, biarkan kami boleh berada di bawah naungan sayap-Mu, berada di bawah naungan Allah yang Maha Tinggi, di mana Engkau mau berbicara kepada setiap kami pada hari ini. Tuhan, pimpin kami supaya kami mengerti apa isi hati Tuhan dan maksud rencana-Mu untuk kehidupan kami di dalam gereja ini, untuk kehidupan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, sertai waktu ini supaya kami boleh menikmati firman-Mu bersama-sama. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang ke-19, 19b, sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 19b sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, berbagi kita membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu itu ya, kalau saudara masih ingat, ada lagu anak-anak. Lagunya kira-kira begini ya. Jari dan jempol tangan digoyang. Ada yang tahu lagu ini ya? Mungkin yang generasi-generasi sekarang enggak tahu kali ya. Tapi yang lama-lama kira-kira ngerti begitu ya. Kayak ngajarin anak-anak begitu ya. Jari dan jempol tangan digoyang. Jari dan jempol tangan digoyang. Mari bertepuk tangan. Nah, saudara, hari ini juga jari dan jempol tuh nggak usah dinyanyikan, sudah pada goyang, saudara. Ya, nggak perlu dinyanyi-nyanyiin, bahkan anak kecil, anak bawah 3 tahun pun bisa menggoyang jari dan jempol. Pakai apa, saudara? Pakai HP. Nah, tetapi masalahnya adalah kita tuh sering menggoyang jari, tangan kita, jempol kita untuk menyebar begitu banyak berita.
Bahkan kalau dikatakan misalnya di WA itu ya, ada dikatakan begini, forwarded many times, begitu ya. Sudah diteruskan berkali-kali lipat. Saya mau tanya, kira-kira kita secepat itu membawa berita, secepat itu meneruskan berita, tapi masalahnya adalah berita apa yang seringkali paling banyak kita sebarkan? Berita apa yang paling sering kita bagikan kepada orang? Dan apakah saudara waktu kita membagikannya, kita memikirkan sungguh-sungguh apa yang kita itu sampaikan sehingga jari dan jempol tangan kita itu begitu mudah bergoyang untuk menyampaikan berita. Tetapi pertanyaannya saudara, kalau itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, secepat itukah kita bergerak? Secepat itukah kita melangkah untuk menyampaikan kepada orang lain? Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah satu kisah persis setelah pertobatan Saulus, saudara. Ini adalah kisah persis setelah pertobatan Saulus di ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Setelah kita tahu sama-sama bahwa Saulus adalah orang yang sebelumnya itu adalah orang yang sangat kejam, yang mendapatkan kuasa untuk menyerang orang-orang percaya. Tetapi sesaat setelah dia kemudian percaya kepada Kristus, Ananias membantunya, saudara. Dan kemudian seketika itu juga di bagian firman Tuhan yang kita baca, ayat 19b dan seterusnya sudah dikatakan, setelah itu Paulus berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Sangat cepat, saudara. Ya, kalau mungkin di zaman Paulus, zaman Saulus dulu ada handphone, saudara. Dia mesti buat begitu banyak hal untuk bisa memberitakan tentang Yesus. Nah, saudara, peristiwa yang kita baca ini adalah peristiwa persis setelah Saulus bertobat. Dan dia masih berada di kota yang ditujunya waktu itu, di mana? Di Damaskus atau di Damsyik. Saudara. Ketika itu dia berkobar-kobar, kata Kisah Para Rasul pasal 9 di bagian perikop sebelum yang kita baca, saudara. Dia berkobar-kobar hatinya untuk menyerang orang-orang percaya, menganiaya mereka, tetapi setelah Yesus menangkap dia, hatinya terus berkobar untuk apa? Untuk berbalik dan memberitakan tentang Yesus. Dan sudah menarik sekali ketika kita membaca bagian ini, ketika Paulus di Damsyik atau Saulus di Damsyik, namanya belum berubah waktu itu, saudara, dikatakan begini, Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid. Nah, saudara, tinggal bersama dengan orang yang kemudian baik sama kita, ya, dengan orang yang kita tahu karakternya itu bagus, itu enggak masalah. Walaupun kita tahu kadang-kala tetap ada, bisa jadi masalah, konflik, tapi ya sudahlah, oke. Tapi saudara bayangin ya, Saulus ini kemarin baru mau ngejar-ngejar mereka, mau bunuh mereka, para murid di Damsyik. Dan sekarang saudara, murid-murid di Damsyik itu mau tinggal bersama-sama dengan Paulus di sana. Terus saya permisi tanya ya, kalau gereja kita misalnya kedatangan orang mantan apa begitu saudara, mantan orang jahat, ini sudah mantan loh ceritanya, enggak lagi orang jahat nih saudara, mantan mafia, dan saudara tahu terkenal sePontianak. Saya yakin saudara-saudara yang orang Pontianak lama begitu, orang Kalimantan lama gitu pasti tahu 1, 2, 3 nama dan kita ngerti, oh ini mafia gede nih. Oh ini suka nipu di mana-mana nih. Oh ini kalau lu berani ngelawan dia ya nyawa lu bisa melayang. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke gereja kita. Ya saudara. Terus dia kesaksian, saudara saya menerima Tuhan Yesus, saya pengen membantu gereja ini menyelesaikan pembangunannya. Saya pengen membantu saudara-saudara kita kesulitan segala macam. Saya mau tanya sama saudara, gak ada hujan, gak ada angin loh, gak ada orang tahu. Seperti Paulus juga, yang tahu cuma Ananias doang. Saudara terima dia enggak? Saudara tahu mungkin malah anggota keluarga kita pernah ditipu sama dia. Mungkin orang-orang yang kita sayangi pernah ditipu sama dia. Tiba-tiba dia berdiri di atas mimbar dan dia berkata, saudara saya bertobat, dia menangis. Pasti kita bilang, apa saudara? Air mata buaya, begitu mungkin kan? Bohong dalam hati mungkin kita begitu. Sakitnya tuh masih ada kita rasakan. Terus tetapi menarik sekali, murid-murid di Damsyik,
mau tinggal bersama dengan Saulus. Itu berarti apa, saudara? Melalui Ananias dan juga semua murid-murid di sana, mereka melihat betapa Saulus itu sudah menjadi pribadi yang berbeda, yang sekarang memberitakan tentang Yesus. Bahkan bukan cuman di dalam lingkungan murid-murid, saudara, tapi dikatakan orang-orang Yahudi di Damsyik menjadi bingung. Semua orang yang mendengar Saulus di sana menjadi bingung, khususnya orang-orang Yahudi, saudara. Kenapa? Karena sebelumnya dia adalah yang punya kuasa untuk kemudian mengejar orang-orang percaya, orang-orang Kristen waktu itu. Tapi kemudian sekarang dia membela tentang Yesus Kristus, dia menyatakan tentang siapa Yesus, sampai akhirnya penolakan orang-orang Yahudi di Damsyik berujung kepada rencana pembunuhan. Nah, saudara perhatikan ya, orang itu gampang sekali berbalik. Saya mau tanya sama setiap kita ya, kalau ada orang-orang Yahudi di Damsyik yang waktu itu benci sama orang-orang Kristen, terus kemudian ada seorang yang bernama Saulus yang punya surat kuasa untuk menghancurkan orang-orang Kristen, kira-kira kalau saudara jadi orang-orang Yahudi di Damsyik, saudara seneng nggak? Kayak dapat backingan, betul nggak? Kayak dapat backup. Ini memang ini orang Kristen harus disingkirin nih. Kebetulan ada Saulus nih yang mau menyingkirkan mereka. Tapi sudah lihat ya, begitu Saulus berubah, begitu Saulus memberitakan tentang Yesus, orang-orang Yahudi ini yang ada di Damsyik secara khusus, saudara, begitu gampangnya juga mereka juga berubah pikiran untuk pada akhirnya yang sebelumnya mendukung Saulus, pada akhirnya mau membunuh Saulus. Sudah kita tahu sama-sama bahwa yang namanya orang kalau ngefans ya, ngikut pas segala macam itu, kita perlu cek. Dan ngikut itu karena apa? Atau hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya, saudara, saya yakin para murid di Damsyik itu melihat sungguh-sungguh kepada pribadi Saulus ini. Pribadi yang berubah. Coba saudara, kalau murid-murid di Damsyik itu seperti orang-orang Yahudi yang kemudian menentang Paulus, yang seketika itu juga berbalik mau membunuh Paulus, saya pasti Saulus tidak mendapatkan tempat di mana dia bisa diterima. Nah, tapi puji Tuhan, saudara, ketika orang-orang Yahudi di Damsyik mau membunuh Saulus, saudara bayangin ya, orang-orang Yahudi di sana tuh sampai dikatakan begini firman Tuhan ya, mereka tuh sampai menutup semua pintu-pintu gerbang kota. Supaya apa? Saulus tidak bisa melarikan diri. Saya bayangin ya, satu orang menghebohkan seluruh kota, dan orang-orang Yahudi di sana pengen membunuh Saulus. Pintu-pintu gerbangnya dijaga ketat. Saya mau lari kemana? Tapi syukur puji Tuhan yang mungkin para murid di Damsyik waktu itu baru sekumpulan kecil murid, saudara. Mereka tahu dan firman Tuhan katakan begini. Maka murid-murid itu melarikan Saulus lewat apa, saudara? Lewat apa? Nyebrangin tembok, ditaruh di keranjang. Saudara jangan bayangin ini enak begitu, wah kayak orang mau melarikan diri terus wah ditaruh di tembok tuh kayaknya. Enggak, saudara, ini satu peristiwa yang saya pikir sangat mendebarkan pada waktu itu. Malam-malam mungkin atau di situasi yang orang-orang Yahudi tidak pada tahu Saulus di mana. Lalu kemudian mereka melarikan Saulus dari atas tembok. Nah, saudara, ada kemungkinan setelah itu Saulus disuruh pergi sendiri atau ditemani orang-orang atau para murid di Damsyik. Untuk kemana, saudara? Dari Damsyik kemudian Saulus pergi ke Yerusalem. Saudara, jarak dari Damsyik ke Yerusalem itu kira-kira 200 kilo. Saudara, kalau jalan kaki, saya yakin dia pasti nggak mungkin bawa keledai atau kuda, saudara. Orang lari dari tembok kok gimana, coba ya? Jalan kaki 200 kilo kira-kira berapa lama, saudara? Lumayan. Dan itu dalam pelarian. Nah, saudara, jangan berpikir begini. Ini ada murid di Damsyik, berarti kira-kira itu kayak pos jemaatnya, oke? Terus kemudian ke Yerusalem berarti gereja induknya, betul? Karena gereja awal-awal Tuhan menurunkan roh Pentakosta itu di Yerusalem, saudara. Saudara jangan berpikir begini loh ya, enak.
Sekarang Saulus dari pelayanan di pinggiran, lalu akhirnya ke kota. Saudara kalau mikir begitu mungkin kita harus berpikir ulang, saudara. Saudara ingat baik-baik, Saulus punya reputasi yang tidak mudah diterima oleh orang. Orang-orang Yerusalem tahu persis siapa Saulus. Tetapi itu juga satu-satunya tempat mungkin barangkali di mana Saulus itu bisa menuju ke sana. Mau kemana lagi? Satu-satunya tempat berlindung tetapi juga sekaligus tempat yang sangat berbahaya buat Saulus yang belum orang tahu banyak kalau dia sudah bertobat seperti para murid di Damsyik. Jadi ada kemungkinan saudara, orang-orang di Damsyik itu mendahului Saulus untuk pergi ke Yerusalem. Satu. Atau kemungkinan yang kedua, murid-murid di Damsyik kirim surat dulu kepada para murid di Yerusalem. Supaya apa? Mau menerima Saulus. Dan mungkin bisa masih banyak lagi kemungkinan yang lain, saudara, supaya apa? Saulus itu kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dengan selamat. Nah, saudara, mungkin kita berpikir endingnya itu baik. Ya, sama seperti jemaat di pos Damsyik ini menerima Saulus. Tetapi rupanya, saudara, di ayat yang kita baca, dikatakan begini, murid-murid di Yerusalem itu, waktu Saulus mencoba menggabungkan diri, coba ya saudara. Jadi ada usaha dari Saulus untuk menggabungkan diri, aktif. Dia bukan orang yang pasif, diam-diam, kayak mungkin kita ada orang baru di gereja datang, diam-diam, nggak mencoba menggabungkan diri, kita pun juga cuek-cuek aja, begitu saudara, bukan. Dikatakan Saulus mencoba menggabungkan diri di sana, tapi dikatakan begini, semua murid, saudara, bukan sebagian loh, semua murid-murid yang ada di sana takut kepadanya dan tidak percaya. Ayo, saudara ingat jumlah murid waktu itu sudah ada berapa? Ayo, jumlah murid ada berapa, saudara? Kita hitung aja ya, 12 rasul, terus kemudian di Kisah Para Rasul 1, 2 itu ada 70 murid, tambah jadi 120, terus Petrus berkhotbah jadi 3.000 orang, terus tambah lagi di Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 5, mereka tambah lagi jadi 5.000 orang, kira-kira ya mungkin di bawah 10.000 lah. Tapi itu jumlahnya ribuan. Ini satu orang butuh pertolongan datang ke jumlahnya ribuan ke gereja induk, ke pusat. Terus dikatakan murid-murid takut sama Saulus, gak percaya sama Saulus. Dia sudah menempuh perjalanan kurang lebih 200 kilo, di belakang dia tuh orang-orang Yahudi mau bunuh dia butuh pertolongan dan dia berusaha untuk ngeblend, gabungin diri. Dan dia mungkin juga sudah cerita sama murid-murid yang di sana pelan-pelan, aku nih loh Saulus, kamu tahu memang betul aku kemarin begini. Dia coba berkali-kali supaya diterima, tapi dikatakan semua murid takut. Saya membayangkan kalau ada orang baru di tengah-tengah gereja kita yang sudah besar, tapi dengan jemaat yang masih kecil ini, saudara. Dia sudah berusaha untuk terus berkenalan dengan kita. Bukan kita loh yang deketin loh, saudara, bayangin coba. Bukan kita, ada orang baru, selamat datang, puji Tuhan, apa kabarnya Pak, Bu, hari ini baik, oh baik, gimana usahanya apa, bekerja di mana, udah berkeluarga belum, wah ramah sekali. Bukan begitu loh, saudara. Tapi orang baru ini yang mungkin, saudara, punya banyak masa lalu. Keluarganya bercerai, usahanya bangkrut, dia mungkin pernah mengalami duka yang begitu mendalam dan begitu banyak masalah dalam hidupnya. Dan dia berusaha masuk ke tengah-tengah komunitas kita untuk diterima oleh kita. Sudah jangan ngomong dulu, oh udah percaya Yesus belum? Oh, jangan, dia cuma mau untuk kita tuh menerima dia. Terus saya mau tanya, apakah respon kita sama seperti murid-murid di Yerusalem? Takut dan tidak percaya. Saudara, kalau masih seperti itu, mau pindah ke gedung segede dan sebagus apapun, saudara, kita tidak akan pernah mencerminkan wajah Kristus.
yang selalu membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berarti kita tidak menjadi gereja yang mencerminkan Kristus, yang membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah, apakah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dari dalam diri kita, meraung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, supaya kami menjadi komunitas yang mau menerima orang lain, bahkan orang yang dalam tanda kutip sudah punya reputasi yang mungkin buruk dulu. Karena setiap kita punya masa lalu, bukan? Terus saya mau tanya, siapa di antara kita berani ngeklaim diri kita bersih dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Enggak ada, saudara. Tapi justru di dalam komunitas orang percaya ini, sudah bisa menampilkan wajah Kristus. Tetapi kalau respon kita seperti murid-murid ini, sudah takut, gak percaya, ragu, bimbang, bahkan sinis, bahkan menjauhi, sudah. Mungkin kita bertanya begini, habis gimana Pak? Wah, saya tahu dia tuh agak stres Pak. Jadi kalau orang biasa tuh biasa lurus begini kan Pak, dia miring dikit gitu loh Pak. Habis gimana? Saya takut sama orang yang miring dikit. Saya ngomong sama saudara, saya juga kadang juga bisa miring dikit loh. Sudah, terlalu banyak excuse, alasan di dalam diri kita, seringkali yang hanya menjadi alasan di permukaan untuk kita tidak mau menerima orang lain. Karena ketakutan kita jauh lebih besar. Padahal setiap engkau dan saya punya kebutuhan untuk diterima sama besarnya dengan orang lain. Saudara, nggak usah jauh-jauh lah. Saya yang datang dari Jawa, dari Jakarta, datang sebagai gembala saudara-saudara di sini. Saudara, bohong kalau saya bilang saya tidak butuh diterima. Karena saya datang dengan otoritas, saya sudah ditunjuk jadi gembala. Saudara, bohong kalau saya ngomong begitu. Di dalam hati kecil saya juga akan bertanya, Tuhan, bisa nggak ya saya diterima melayani di sini bersama dengan saudara-saudara? Saya bayangin loh, ini posisi saya yang sudah ditunjuk sama gereja pusat untuk apa? Untuk ditempatkan di sini jadi gembala buat setiap kita. Apalagi sudah bisa bayangin, orang-orang lain yang mungkin punya masa lalu yang memang tidak bisa diharapkan sama sekali. Dan dia perlu penerimaan. So, kalau kita posisinya, sikapnya sama seperti para murid di Yerusalem, saya bisa pastikan gereja kita tidak akan pernah mungkin berkembang. Tapi syukur kepada Tuhan, satu dari ribuan murid waktu itu, seorang yang bernama Barnabas, dikatakan, Barnabas menerima Saulus, bukan cuma menerima loh, Barnabas membawa Saulus ke hadapan rasul-rasul yang menjadi pimpinan gereja waktu itu. Barnabas bukan rasul. Barnabas juga bukan orang yang terkenal gimana, baru keluar namanya di pasal 4 ketika ada saling membagi milik bersama itu. Kemudian Barnabas juga yang menceritakan kepada banyak orang di situ, kepada rasul-rasul, kepada murid-murid yang lain untuk apa? Meneguhkan bahwa kita harus menerima Saulus. Saulus sudah bertobat. Saudara, ini jangan bayangin ya, saudara, kemudian Saulus datang mencoba menggabungkan diri, terus kemudian langsung Barnabas terima. Enggak begitu, saudara. Tapi ada waktu di mana bisa jadi, saudara, kemungkinan sangat besar Barnabas itu minta Saulus untuk ketemu sama dia 4 mata, ngobrol dulu. Habisin waktu berhari-hari, kenal siapa Saulus, lihat hidupnya. Mau kemudian memulai berinisiatif, itu berarti saudara, kalau memang pertobatan Saulus ini pertobatan yang gombal, pertobatan yang tidak benar, berarti Barnabas itu mau apa? Memberikan nyawanya sekaligus loh. Kalau sewaktu-waktu Saulus tiba-tiba hahaha tertipu, begitu saudara, langsung dijus mati loh Barnabas.
Tapi Barnabas mengambil langkah pertama yang seringkali engkau dan saya tidak mau ambil. Saudara, yang sering menakutkan itu adalah first step, bukan langkah pertama. Mau kerja di tempat A, wah bisa enggak ya? Waduh aku sanggup enggak ya? Waduh aku bingung nih, baru pertama kali kerja. Ini loh langkah pertama nih loh sering kali susah, saudara. Tetapi Barnabas mau mengambil langkah itu. Langkah penerimaan. Sama seperti Kristus yang mau mengambil resiko untuk menerima engkau dan saya yang berdosa di hadapan Tuhan ini. Saya bayangkan, kalau tidak ada satu orang Barnabas, maka Injil itu tidak akan pernah bisa diberitakan lebih jauh lagi, lebih hebat lagi. Memang mungkin Barnabas hanya dalam tanda kutip memengaruhi satu orang yang bernama Saulus. Tetapi Saulus inilah yang nanti akan memengaruhi ribuan bahkan jutaan orang untuk bisa percaya kepada Kristus. Mungkin kita tipikal orang yang, aduh Pak, saya ini enggak bisa Pak, saya ini orangnya diam sekali Pak, benar-benar diam. Datang ya diam, nyanyi pun juga dalam hati, begitu ya kalau kebaktian. Nanti cuma saya isinya senyum-senyum aja, udah pulang. Saudara, ini bukan masalah kita tuh punya ciri-ciri khas temperamen seperti apa yang, saya nggak seperti ibu itu Pak. Kalau datang-datang, halo everyone, good morning, baju kuning, selamat pagi, ayo kamu yang senyumnya cerah sekali, bisa begitu saudara. Saya nggak bisa begitu Pak, lu ya nggak apa-apa, siapa yang butuh. Kalau semua orang begitu ngeri juga kalau sudah di gereja, coba bayangin. Halo good morning semuanya, semua juga good morning, tapi orang juga ya semuanya kok jadi begini. Tapi mungkin kita punya satu orang yang perlu penerimaan dari kita dan yang bisa cocok nih sama kita. Dan siapa tahu saudara, orang itu justru bisa memberikan pengaruh yang hebat supaya Kristus bisa lebih tersebar luas. Saya datang pertama kali di gereja sebuah persekutuan yang besar waktu saya remaja. Satu orang terima saya. Dan orang inilah yang juga merelakan dirinya untuk setiap Sabtu sore. Jemput saya dari rumah dia. Harusnya rumah dia ke gereja itu dekat. Tapi gara-gara jemput saya, dia jadi muter dulu, saya jemput. Terus dia baru ke gereja sama-sama saya. Setiap minggu dia lakukan itu. Terus kemudian dia kenalkan saya sama ini pengurus A, pengurus B, ini begini. Sudah siapa sangka, saya sekarang ada di sini. Saya sekarang memberitakan firman Tuhan. Dia pun juga tidak pernah menyangka itu pasti. Tapi buat saya dia sudah memenangkan saya. Seorang Nathanael yang waktu itu sudah datang ke gereja SMP kelas 3, culun-culun, diem-diem. Gara-gara dia sudah saya diangkat, ayo kamu jadi pengurus, jadi ketua sudah. Diem-diem, cuek-cuek, dia yang support saya, ayo kamu bisa. Pengurus saya yang lain aja bilang begini kok, wah ketuanya Nathanael tuh enggak enak, kaku orangnya, cuek, enggak bisa ngobrol sama dia kayak diinterogasi polisi, kurang ajar sudah pengurus saya ini. Tapi saudara, bukankah setiap orang itu membentuk diri kita sampai hari ini? Dan itulah sebabnya saudara di dalam gereja Tuhan, kita perlu namanya ruang penerimaan itu. Sudah saya sadar bahwa setiap kita mungkin memiliki ketakutan-ketakutan tersendiri. Takut untuk ditolak, takut untuk dicuekin, takut untuk disakitin. Saya punya masa lalu ini dan itu, sudah semuanya sama. Tapi mari lihat Kristus. Dan apakah kita juga menampilkan wajah Kristus bagi orang lain? Nah ini yang dilakukan oleh Barnabas. Satu orang dari ribuan murid waktu itu, sudah bayangin. Tapi setelah itu, saudara kalau membaca, setelah kisah ini, saudara, pasal 9, 10, seterusnya,
Maka Barnabas dan Saulus ini menjadi duet maut. Nah, luar biasa. Saudara. Jadi duo maut yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bayangin. Di mana-mana juga saya yakin Barnabas siap pasang badan buat Saulus ketika orang lain misalkan dia datang kemana, ke Kaisarea, kemana, ke Filipi, kemana, ke tempat-tempat itu, kemudian Paulus yang jauh lebih hebat untuk ngomong di depan, mungkin seperti KKR, berfilsafat luar biasa. Tapi kan dia punya reputasi, saudara. Siapa yang mau pasang badan buat Saulus? Barnabas loh. Mungkin orang-orang pada awalnya menentang Saulus waktu datang ke kota A, kota B, kota C. Tapi Barnabas katakan, tenang saudaraku, dia adalah bagian dari kita. Bahkan sampai nama Barnabas pun selesai disebut oleh Kisah Para Rasul di pasal 16. Hilang begitu saja. Dan Paulus yang meneruskan pemberitaan tentang Kristus. Tapi tetap gereja Tuhan perlu Barnabas masa kini. Bahkan ketika namamu pun tidak ada, ketika nama kita pun tidak tercatat dan tidak diingat oleh orang. Tapi Tuhan tahu bahwa engkau sudah menampilkan wajah Kristus. Nah saudara, meskipun akhirnya Saulus juga mendapatkan penolakan yang besar dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di Yerusalem. Tapi peran Barnabas untuk menerima Saulus dan kemudian mereka bisa bersekutu dengan luar biasa di sana, maka pemberitaan Injil pun juga bisa ditopang. Kita tidak bisa loh, cuman PI memberitakan Injil model kayak Paulus begitu dihajar, dibunuh sama banyak orang loh. Betul dah? Ya, setelah datang langsung bersoal jawab, Kristus begini, langsung peng, kayak ngajak perang begitu, ngajak debat-debat doang begitu, saudara. Enggak bisa. Saudara perlu komunitas, saudara perlu orang-orang seperti Barnabas, yang pendekatannya mungkin begini, yuk makan dulu yuk, ngopi-ngopi dulu lah, gitu kan. Yuk makan duren dulu lah, ya. Ayo kasih rambutan dulu lah, 10.000 udah 5 ikat, 6 ikat. Ayo kasih langsat dulu lah, begitu kan? Makan dulu lah, baru kita ngomong gimana hidup, gimana tentang Yesus dan lain sebagainya. Gak bisa langsung datang tiba-tiba, percaya Yesus atau enggak? Yesus itu begini-begini. Waduh, saudara, enggak semua orang bisa langsung seperti itu. Sehingga ketika ini kerjasama, dipadukan, saudara, Barnabas dan Saulus, saudara bisa bayangin ya, ada satu kegerakan yang luar biasa di dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka melayani bersama-sama. Nah, saudara, saya pikir ini salah satu kunci yang penting sekali, kalau kita mau membangun gereja kita. Saudara, banyak orang di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita ini, yang belum percaya Kristus. Yang mungkin mereka mengaku Kristen tetapi ogah-ogahan ke gereja, malas-malasan dan sebagainya. Sedang kau bisa menjadi Saulus yang dengan begitu berani datang pada orang-orang. Tapi Saulus juga perlu Barnabas yang bergandengan tangan bersama-sama, mau terima orang, lihat dulu latar belakangnya dan merangkul dia untuk bersama-sama bersekutu. Meskipun saudara, Saulus juga tetap ditentang oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi dia tahu, dia punya tempat di mana bersama dengan para murid itu. Mereka bisa bersekutu dan dikuatkan satu dengan yang lain. Saya bayangin ya, kalau di luar mau bunuh dia, di dalam pun juga benci dia, mau jadi apa Saulus? Tapi kekristenan bisa tersebar. Ketika di luar mau ditentang sebesar apapun, tapi ketika engkau menjaga yang di dalam ini, menjadi sebuah kekuatan yang besar, engkau saling menerima, mengasihi satu dengan yang lainnya, maka mau ditentang sebesar apapun, bahkan nyawa pun harus dikorbankan. Saya yakin dan percaya, justru Kristus makin tersebar dengan hebatnya. Nah, saudara, hari ini kita diminta oleh Tuhan melihat kembali bagaimana kualitas persekutuan kita. Apakah kemudian kita sudah menjadi orang-orang seperti Barnabas hari-hari ini, memberikan ruang penerimaan satu terhadap yang lain. Kalau sudah, saya yakin dan percaya hasilnya seperti penutup dari perikop ini. Maka Injil
diberitakan dari seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Ini digenapi loh saudara. Kalau saudara ingat lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus bilang begini, tetapi Roh Kudus akan turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yudea, di Galilea, Samaria. Nah, ujung buminya belum nih. Ujung buminya siapa? Setelah ini saudara. Barnabas dan Saulus pergi. Dan Saulus lebih pergi jauh lagi. Saya bisa bayangin bagaimana satu bagian kecil bisa mempengaruhi seluruh bagian yang lebih besar. Karena seorang yang bernama Barnabas. Nah, kalau sampai kita diberikan ketenangan seperti ini, saudara, jangan pernah berpuas diri. Firman Tuhan katakan begini ya, maka mereka hidup di dalam keadaan yang damai, sementara saja. Karena setelah itu juga mereka mengalami penganiayaan lagi, dan lagi, dan lagi. Tapi percayalah saudara, ada tangan Roh Kudus yang memimpin dan memelihara gerejanya, mendatangkan orang-orang seperti Barnabas dan Saulus di gereja Tuhan. Saudara, saya mau share sedikit. Kadangkala sebagai seorang pemimpin, saya berpikir hanya dengan otak saya, tetapi tidak dengan hati yang terpaut kepada Roh Kudus. Saya banyak kekhawatiran saudara dan bertanya terus, ini bisa enggak ya gereja ini? Ketika saya kemudian makin mengenal saudara-saudara, satu sisi saya makin senang, tapi sisi lain saya juga makin takut saudara. Bisa enggak ya kita berkembang? Saya rindu sekali di depan Tuhan, saya ngomong Tuhan, mbok ya dikasih orang-orang seperti Saulus atau Barnabas. Kok saya lihatnya kok, ayo masih bisa lagi, masih kadang-kala tuh ya saudara, tidak sabar. Udah 1 tahun lebih, kok begini-begini aja. Kita tahu betul saudara, banyak yang orang ngomong sama saya, aduh Pak ini kan pandemi susah ngukurnya. Iya, kita juga ngerti sama-sama saudara. Memang kadang-kala saya tuh pengen sekali, Tuhan kapan Tuhan kau buat kegerakan melalui GKI Pontianak. Jangan gini-gini tok gitu saudara. Jangan seperti ini dan kita merasa oke-oke saja gitu. Kadang-kala saya itu khawatir, rasa mungkin sampai kebawa di alam bawah sadar begitu ya. Makanya saudara mungkin pikir ini contoh kok enggak pernah gemuk-gemuk ya, bisa jadi mungkin karena saya banyak pikiran saudara. Pikirin, aduh ini kenapa ya, tapi kadang sih enggak sadar juga. Nah, ketika baca ayat firman Tuhan seperti hari ini yang saya sampaikan kepada saudara, saya rindu sekali, atau seperti yang bulan lalu saya sampaikan bagaimana para rasul memilih 7 diaken. Terus saya rindu sekali ada diaken-diaken seperti Stefanus, seperti Filipus yang ada di tempat kita. Ada orang-orang seperti Barnabas yang disampaikan di dalam Kisah Rasul 9 yang kita baca hari ini. Dan saya yakin percaya, itu mungkin engkau yang duduk di rumahmu hari ini, yang duduk di tempat ini sekarang. Hanya mungkin kau masih mengalami ketakutan dan kekhawatiran. So, kalau Tuhan berbicara kepada dirimu, bukan cuma hari ini, kemarin-kemarin pun juga saya yakin Tuhan sudah berbicara kepada engkau. Yuk jadi Barnabas buatku yuk. Yuk jadi para diaken itu buatku yuk. So, jangan pernah tolak suara Tuhan itu. Betul Tuhan tidak pernah butuh kita karena dia bisa melakukan dengan cara yang lain. Tapi kalau engkau dan saya diajak untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, ingat, itu hak yang sangat istimewa untuk engkau dan saya bisa lakukan buat kemajuan gereja Tuhan dan supaya wajah Kristus bisa ditampilkan melalui kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, kami tidak mau berdiam diri, kami berpuas diri dengan kondisi kami hari ini. Tapi terus tolong gelisahkan kami dan gerakkan kami Tuhan, untuk menerima bagian kami, untuk melakukan bagian kami. Tuhan pimpin setiap kami, ketika hari ini kami merenungkan bahwa ada seorang yang bernama Barnabas, di antara ribuan murid yang takut kepada Saulus, mantan pembunuh, mantan penganiaya itu. Tapi ada satu orang bernama Barnabas yang menerima dia. Tuhan tolong kami, hadirkan di tengah-tengah kami. Dan mungkin itu adalah diri kami Tuhan. Orang yang bernama Barnabas masa kini, di zaman ini, untuk gereja ini. Supaya kami bisa membuka tangan kami merangkul begitu banyak orang.
untuk percaya kepada Kristus. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan di dalam komunitas persekutuan orang percaya ini, kami menampilkan wajah-wajah Kristus, wajah penerimaan, wajah pengampunan, wajah yang penuh kasih pada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, pimpin dan tuntun kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.